Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3. Kembali lagi kita akan belajar tema 5, yaitu cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Selamat belajar dan terus semangat. Jangan lupa mengawali setiap kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Nah, anak-anak, pada penjelasan sebelumnya, cuaca bisa berubah, terkadang panas, berawan, mendung, dan hujan. Tahukah anak-anak dari mana asalnya hujan? Mari anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar proses terjadinya hujan. Panas matahari membuat air laut ataupun danau menguap. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Kemudian, awan yang penuh dengan uap air tertiup angin ke daratan. Lalu, uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Selanjutnya, air akan berusaha kembali ke laut. Sebagian terserap di tanah, akar pohon, dan dataran rendah lain di bumi. Inilah proses terjadinya hujan. Menemukan informasi dalam surat dan teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca. Apa itu surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Surat dapat berisi informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Untuk dapat menemukan informasi dalam surat, kita bisa menggunakan kata tanya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya, apa, digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Dan kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Selanjutnya, merangkum isi teks surat yang telah dibaca dan menuliskannya dalam bentuk peta pikiran. Mari perhatikan contoh berikut ini. Lembang 10 Agustus 2017. Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani.
mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Benny, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Mari anak-anak kita membuat peta pikiran dari teks surat tadi dengan menggunakan kata tanya yang sudah tersedia. Siapa yang menulis surat? Yang menulis surat adalah Udin. Kapan dan di mana Udin menuliskan surat tersebut? 10 Agustus 2017 di Lembang, Bandung. Pertanyaan berikutnya, apa yang Udin lakukan di Bandung? Jawabannya adalah Udin sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Pertanyaan berikutnya, mengapa banyak sayur yang tidak bisa dipanen? Jawabannya adalah karena hujan turun sangat lebat sekali. Pertanyaan berikutnya lagi, bagaimana dengan hasil panen para petani? Banyak sayur yang tidak bisa dipanen, sehingga mereka mengalami gagal panen. Setelah membuat peta pikiran, kita dapat membuat rangkumannya. Rangkuman dari surat tersebut adalah, pada tanggal 10 Agustus 2017 di Lembang, Bandung, Udin menulis surat untuk Benny. Udin sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Udin menceritakan bahwa di tempat nenek banyak sayur yang tidak bisa dipanen karena hujan turun sangat lebat. Para petani pun mengalami gagal panen. Anak-anak, kita bisa menuliskan kembali isi teks yang telah kita baca. Caranya, teks dibaca secara keseluruhan dengan cermat. Kemudian, tuliskan pokok informasi yang ditemukan pada setiap paragraf. Makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca. Sebuah teks dapat dipahami informasinya karena kita memahami makna kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Ketika membaca teks, ada kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Namun, ada juga kata-kata yang belum kita ketahui maknanya. Kita dapat mengetahui makna kata dengan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disingkat dengan KBBI. Contoh makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca di bawah ini. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan. Pada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, suhu udara terasa panas, tubuh kita mudah berkeringat. Kita juga mudah terasa haus. Pada saat hujan, udara terasa dingin. Pada saat dingin, kita jarang merasa haus. Kita lebih suka dengan minuman manis hangat, seperti teh manis atau coklat panas. Namun, kita tetap harus cukup minum air putih. Tubuh memerlukan air untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Kata yang kita dapatkan dari teks bacaan tersebut adalah dehidrasi. Makna katanya adalah kekurangan cairan tubuh. Yang kedua, metabolisme. Makna katanya adalah pembentukan dan penguraian zat di dalam badan yang memungkinkan berlangsungnya hidup. Melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Percakapan bisa terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah,
di sekolah, di perpustakaan, atau di tempat bermain. Bahan pembicaraan juga bermacam-macam. Kita dapat mengetahui informasi dari teks percakapan. Sekarang, marilah kita cermati teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kalimat pada teks percakapan berikut ada yang belum lengkap karena ada kata yang hilang. Kata yang belum lengkap itu disebut dengan kalimat rumpang. Mari anak-anak perhatikan percakapan antara Siti dan Lani berikut ini. Kita akan sama-sama melengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak yang sudah tersedia. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Lani, halo. Iya, ini Lani. Siapakah ini? Siti, hai Lani, ini Siti. Kemudian Lani, hai, Siti, ada apa? Siti, Lani, aku baru saja menonton perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan mendung dan berawan di daerah kita. Lani, oh iya? Wah, padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks sore ini. Siti, iya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Lani, baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah. Siti, oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Lani, sampai jumpa. Nah, melalui contoh berikut, anak-anak sudah paham kan bagaimana bentuk contoh kalimat rumpang. Berikutnya, tugas bahasa Indonesia. Silakan anak-anak mengerjakan di halaman 136 sampai 137. Kreasi karya dekoratif. Kreasi karya dekoratif merupakan karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah. Terdapat 4 unsur utama pada karya dekoratif, yaitu titik, garis, bidang, dan warna. Untuk menghasilkan karya dekoratif yang indah, kita sebaiknya memperhatikan kombinasi titik, garis, bidang, dan warna. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda, misalnya kain batik, bingkai foto, guci, dan poster. Kreasi garis pada gambar dekoratif. Unsur garis merupakan salah satu unsur utama dalam karya dekoratif. Terdapat berbagai kreasi garis yang digunakan dalam karya dekoratif. Misalnya, garis horizontal, lengkung, zigzag, dan garis gelombang. Garis yang kita gambar juga dapat kita variasikan ukuran panjang dan ketebalannya. Garis-garis tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk. Kreasi garis juga dapat disusun secara berulang untuk membuat pola. Setiap pola garis dapat menggunakan warna berbeda untuk menambah keindahan. Susunan pola garis berwarna dikombinasikan dengan pola bidang akan menjadi sebuah pola hiasan yang indah. Gambar dekoratif pada poster dan motif daerah. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi,
gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Berikut ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat poster. Yang pertama, kertas berukuran A3. Bisa juga menggunakan buku gambar. Yang kedua, penggaris. Yang ketiga, pensil. Dan yang keempat, spidol atau krayon. Anak-anak dapat memperhatikan contoh poster berikut ini di halaman 130. Contoh cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. Yang kedua, tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster. Yang ketiga, buatlah pola garis-garis pada tepi poster. Yang keempat, padukan pula dengan bentuk bidang datar. Yang kelima, berilah warna untuk pola garisnya. Yang keenam, setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah anak-anak dapat berikan tulisan kalimat yang anak-anak sukai seperti contoh. Mari kita perhatikan pola dekoratif khas Sulawesi. Yang pertama, motif pakadang. Yang kedua, motif limbongan. Yang ketiga, motif pak tedong. Yang keempat, motif pangsulan sang buah. Motif-motif indah juga terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Coba anak-anak perhatikan motif-motif tersebut. Ada garis lurus vertikal, ada garis horizontal, ada garis miring, ada garis melengkung, dan ada garis bergelombang. Tugas SBDP, buatlah sebuah poster dengan hiasan karya dekoratif. Contohnya sebagai berikut. Boleh juga anak-anak kreasikan dengan ide dan kreatif anak-anak sendiri. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari berbagai macam pulau. Ada lebih dari belasan ribu pulau di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mendapat julukan negara kepulauan terbesar di dunia. Keadaan geografis yang berbeda menyebabkan terjadinya hasil tanaman yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Contohnya, di Papua banyak ditemukan tanaman sagu, sedangkan di Sumatera Barat banyak tumbuh tanaman padi. Karena banyak ditemukan sagu di daerah Papua, maka makanan khas daerah Papua yaitu papeda. Papeda merupakan makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Mari anak-anak kita mengenal makanan khas Indonesia. Nasi gudeg dari Yogyakarta. Kerak telur dari DKI Jakarta. Getuk berasal dari Jawa Tengah. Rendang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Rawon dari Jawa Timur. Empek-empek berasal dari Palembang. Soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Ayam betutu dari Bali. Meskipun makanan di setiap daerah berbeda,
dan beraneka ragam, kita harus tetap bersatu dan rukun. Menjaga persatuan tidak hanya di lingkungan rumah saja, tetapi juga harus kita terapkan di sekolah. Di sekolah, kita berteman tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja dan di mana saja. Walaupun berbeda asal suku, warna kulit, dan agama, kita tetap harus bersahabat, saling menghormati, dan saling menghargai. Suku merupakan golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Suku bangsa di Indonesia: daerah Jawa, suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, dan Tengger. Daerah Papua, suku Dani dan Asmat. Daerah Nusa Tenggara, suku Rote, Sasak, Bima, dan Flores. Daerah Maluku, suku Ambon dan Aru. Daerah Sulawesi, suku Buton, Minahasa, Bugis, dan Toraja. Daerah Kalimantan, suku Banjar, Berau, Dayak, Maayan, dan Kutai. Daerah Sumatera, suku Gayo, Minangkabau, Batak, Simeule, dan Palembang. Daerah Bali, yaitu suku Bali. Tarian tradisional Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya seni tari adalah dengan cara mempelajarinya. Tari Ratoe Jaro dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, tari tortor dari Sumatera Utara, tari serimpi dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, tari Balen Dadas dari Kalimantan Tengah, tari reok dari Ponorogo, Jawa Timur, tari lenso dari Maluku, tari pendet dari Bali. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk hidup sosial, yaitu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus tolong-menolong. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh pilih-pilih. Apapun latar belakang suku dan asal daerahnya, kita wajib menolongnya. Dengan adanya keanekaragam budaya di Indonesia, kita harus menyikapinya dengan tetap saling rukun, bersatu, dan tolong-menolong. Tugas PPKN. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, sebutkan 3 sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar anak-anak. Yang ketiga, sebutkan tarian dan makanan khas daerah asal anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Pesan Miss Penny, terus semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.